nih. Aku nggak tahu, coy. Mute semua dulu. Wah. Siapa yang rekam? Kamu, HP-ku low banget. Casnya jauh. Iya loh, yang rekam nggak cuma satu. Rekam layar bukan direkam ininya. Share screen. WTV. Jadi guys, present. Ini semua Cepat lagi. lagi. Ayo. Udah. Udah direkam belum? Mulai. Satu lagi Udah dong yang ngerekam. belum? Mulai ya. Udah rekam belum? Oke, aku mulai ya. Ya makanya satu Udah lagi nih, dong ngerekam. Udah, Po. Mulai. Mulai ya. Mulai. On cam apa off cam? Hah? Aduh. On cam apa off cam, Bu? On cam aja, on cam. Rekam aja. On cam. Udah ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami sebelum memulai hasil presentasi kami, alangkah baiknya kita mulai berdoa belajar dan baca surat pendek. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini akan hasil presentasi kelompok B1 yang berjudul silakan kepada Mas Irgi. Yaitu penjelasan ejaan bahasa Indonesia tentang huruf kapital, huruf miring, tanda koma, dan tanda hubung. Yang pertama pada huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar dari huruf biasa yang biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama dalam nama diri, dan lain sebagainya. Yang pertama pada awal kalimat. Waktu tepat pertama untuk membubuhkan huruf kapital dan bukannya huruf kecil adalah di awal kalimat. Contoh, dia menulis sebuah buku catatan, berharap bisa menulis sebuah buku,
Dan apa maksudnya? Kuharap dia tidak mencoba melakukan hal buruk. Yang kedua, petikan langsung. Selain digunakan untuk memulai suatu kalimat dari paragraf, huruf besar juga dipakai untuk memulai sebuah petikan. Petikan ini biasanya muncul untuk memulai perkataan seseorang, baik yang menjadi sumber maupun objek tulisan tersebut. Contohnya, Rini kemarin bertanya kepada Dika mengenai buku favoritnya. Dika, kamu tahu judul buku favorit aku yang sering aku baca di depan rumah? Dan yang kedua, adik bertanya, kapan kita akan pulang? Nomor 3, menulis nama seseorang. Penggunaan huruf kapital juga dilakukan saat menulis nama seseorang. Hal ini juga berlaku untuk julukan. Jadi, pada saat menuliskan nama orang, maka wajib menggunakan huruf besar di awal. Contohnya, 1. Wage Rudolf Supratman adalah pencipta lagu kebangsaan di tanah air. 2. Salah satu pejuang emansipasi wanita di tanah air adalah Dewi Sartiga. 3. Ariadna Frey Agregen adalah putri kerajaan Agregen. 4. Penulisan gelar. Penulisan gelar yang dimiliki seseorang juga dimulai dengan huruf kapital dan ini berlaku untuk semua jenis gelar. Gelar ini bisa berupa gelar pendidikan, gelar profesi, gelar keagamaan, gelar akademik, dan lain sebagainya. Contoh 1. Adit Suharman SH atau Sarjana Hukum. 2. KH Ahmad Dahlan atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. 3. Raden Roro Ningsih. Tujuh, nama lembaga, badan, negara, dan organisasi. Huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama lembaga, badan, negara, dan juga termasuk penulisan nama organisasi. Contoh, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedelapan, judul sebuah tulisan. Huruf kapital dipakai ketika menyebut judul suatu tulisan di dalam sebuah karangan atau karya tulis. Sehingga ketika menyebutkan judul buku, surat kabar, majalah, karangan, dan sebagainya akan memakai huruf besar. Contoh, surat kecil untuk Tuhan, perahu kertas, Dr. Elis, gadis bangsawan pembawa lentera. 9. Nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Contoh, bangsa Indonesia dan suku Dani, bahasa Tolaki, aksara Kagangga. 10. Nama untuk tahun, bulan, dan hari. Huruf kapital dipakai untuk menulis nama tahun, bulan, dan juga hari. Sehingga penulisan tanpa angka terhadap ketiganya nanti akan dimulai dari huruf kapital. Contoh, hari Senin dan Idul Fitri. Yang ke-11 ada nama untuk agama, kitab suci, dan Tuhan. Huruf kapital digunakan pada saat menyebut agama, kitab suci, dan juga Tuhan dalam sebuah tulisan. Contohnya yang pertama Tuhan Yang Maha Esa, kedua Islam, ketiga Katolik, keempat Buddha, kelima Al-Quran, keenam terima kasih atas rahmat-Mu ya Allah, ketujuh ada setiap kali membaca Alkitab, perempuan tersebut menangis haru. Yang terakhir, dia merupakan penganut Islam yang terbilang taat. Kemudian ada bagian B, huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. 1. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang ada dalam sebuah kalimat. Hal ini juga berlaku dalam penulisan daftar pustaka. Contohnya, yang pertama, salah satu novel Eka Kurniawan yang paling terkenal adalah Lelaki Harimau. Yang kedua, kasus pencurian itu sudah diberitakan oleh koran Pikiran Rakyat. Yang ketiga, ada majalah Horizon terbit pertama kali pada bulan Juli tahun 1966. Dan yang terakhir ada Ratna
Nyoman Kuta, 2015, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Yang selanjutnya, ya ini ada huruf miring digunakan untuk mengkhususkan huruf, kata, bagian kata, atau kelompok kata dalam sebuah kalimat. Adapun contohnya yang pertama ya ini ada saya sedang mencari makna dari idiom bertekuk lutut. Yang kedua pada bagian ini akan dibahas perbedaan antara kata sanksi dan sanksi. Dan yang terakhir ada kode DK digunakan untuk plat nomor kendaraan di wilayah Bali. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan yang berasal dari bahasa asing dan bahasa daerah. Adapun contohnya yang pertama, pengantin itu sedang melakukan prosesi ninca endok sesuai dengan adat Sunda. Yang kedua, pipet battle adalah nama ilmiah untuk daun sirih. Dan yang ketiga, politik divide and impera digunakan oleh Belanda untuk menguasai Indonesia. Yang keempat ada nama orang, lembaga, dan organisasi dari bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Contoh, Perdana Menteri Australia saat ini dijabat oleh Scott Morrison. Yang kedua, World Health Organization atau WHO memberikan sejumlah informasi terbaru mengenai perkembangan kasus COVID-19 di dunia. Yang kelima, kalimat atau teks berbahasa asing atau daerah yang dikutip secara langsung dalam teks bahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Contohnya, ada sebuah ungkapan yang paling saya sukai dari seorang Cak Nun, yaitu ora usah ngungguli wong liya, unggulono awakmu dhewe. Unggulono nafsumu dhewe. Maaf, ada kesalahan teknis. Jadi yang selanjutnya itu adalah tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang dipakai untuk memisahkan unsur dalam suatu perincian, memisahkan nama orang dari gelar akademik yang mengiringkannya, terus memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat, mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi dalam kalimat, dan sebagainya. Tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk bertentangan. Contoh, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Terus yang ketiga, dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. Yang kedua, identitas yang ditulis berurutan. Dalam menggunakan tanda baca koma, identitas bisa dipahami sebagai informasi terkait nama, alamat, bagian alamat, tempat, dan tanggal lahir, serta nama tempat atau wilayah yang ditulis secara urut. Penulisan identitas yang urut ini harus menggunakan tanda baca koma dengan baik dan benar. Contoh, Jakarta, 13 April 2021, Jalan Raya Bogor, KM 19, Kramat Jati, Jakarta Timur. Dekan Fakultas Sastra Universitas Merdeka, Jalan Serayu 8, Ponorogo, Gang Wilis nomor 10, Kelurahan Ngerampah, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pandeglang 12 Maret 1995, Havana, Kuba.
Yang ketiga, penulisan bilangan. Tanda baca koma banyak digunakan sebelum angka atau bilangan desimal. Dalam hal ini, tanda baca koma bisa dipakai pada angka per 10 atau antara rupiah dan sen pada saat dinyatakan dengan menggunakan angka. Contoh, yang pertama 17,2 km, yang kedua 3,14, dan yang terakhir 90,12. Yang keempat, memisahkan petikan langsung. Tanda baca koma biasanya digunakan untuk menjadi pemisah antara petikan langsung dari bagian lain dalam suatu kalimat. Contoh, yang pertama, Roro bertanya, apakah kamu lupa materi tentang konjungsi temporal? Yang kedua, baiklah, jawab Pak Adi. Yang ketiga, kenapa kamu berbohong? Tanya Desi. Yang keempat, visitor blok jangan sampai turun lagi, tegas Fahri. Yang kelima, saya tidak menyangka dia meninggal secepat ini, kata Pak RT. Dan yang terakhir, meninggalnya kenapa Pak? Tanya Pak Bakri. Yang kelima, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya, kalau diundang, saya akan datang. Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Kemudian ada tanda hubung. Tanda hubung merupakan penghubung unsur kata yang terpisah oleh pergantian baris, menghubungkan kata ulang, dan menghubungkan unsur bentuk jamak. Yang pertama, tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya, di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. Nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rum. Kini ada cara yang baru untuk mengukur panas. Pak. Yang kedua, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Contohnya, anai-anai, anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan, mengorek-orek. Yang ketiga, tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur yang berbeda, yaitu di antara huruf kapital dan non-kapital, serta di antara huruf dan angka. Contohnya, se-Indonesia, peringkat kedua, tahun 2000-an, hari H, ber-KTP, di SK-kan, ciptaannya, D3, S1, KTP-mu. Unsur ya, yang merupakan satu kesatuan. Contohnya, kami istri, Soekarno, Hatta, Konferensi Asia Afrika. Tanda hubung digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contohnya, berevolusi, terus, atau 5.000-an, atau 25 kali 1.000. 2/23/25. Dibaca 23/25. Mesin hitung tangan atau mesin berevolusi, mengurus atau menjadi kurus, 2/5.000 atau 20 kali 5.000. 23/25 atau 23/25. Mesin hitung tangan atau mesin hitung manual yang dioperasikan dengan tangan. Baik, itu adalah merupakan hasil dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.